Hai, nongkrong di garis lurus bareng gue, Rini. Kemarin gue lagi scroll Twitter tuh, gak sengaja nemuin kasus tewasnya anak perwira TNI Angkatan Udara di kawasan militer dan merupakan area ring 1 di Halim Perdana Kusuma. Nah, yang menjadi menariknya bagi gue adalah bagaimana bisa anak TNI Angkatan Udara yang tinggal di lingkungan TNI tewas terbakar. Yang pada nyatanya itu tempat ketat dengan keamanannya. Kita aja nih kalau mau masuk perkarangan tempat tinggal TNI itu aja harus melewati pemeriksaan-pemeriksaan kayak dimintain KTP, dan ditanyain tuh tujuannya kemana, ya pokoknya harus jelas deh. Yang pertama kali terlintas di otak gue adalah anak perwira menengah TNI Angkatan Udara ini tewas dibunuh atau bunuh diri. Kita masuk ke deretan fakta dalam kasus ini. Korban yang tewas ini merupakan remaja berumur 16 tahun yang berinisial CHR. Seorang remaja usia 16 tahun ditemukan tewas terbakar di salah satu pos Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Korban diketahui merupakan anak yang mana mayat CHR ini ditemukan di dalam pos spion ujung landasan 24 Lanu Halim Perdana Kusuma. Yang diketahui ternyata korban ini merupakan anak dari perwira menengah TNI Angkatan Udara, dan dari keterangan dan Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma yaitu Letkol Pom Madeoka mengatakan bahwa identitas remaja ini diketahui setelah dilakukannya olah TKP. Nah, yang bikin hati gue agak pilu ini ya ternyata ini anak merupakan anak disabilitas, yaitu anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, orang tua dari korban masih enggan untuk berkomentar di media terkait kematian anak mereka ini. Ya, menurut gue hal ini sangat wajar sih. Anak yang mereka sayangi ditemukan meninggal dalam keadaan terbakar. Ya, pastinya keluarga yang ditinggalkan bakalan sangat terpukul. Perkembangan terbaru yang gue dapetin berdasarkan pernyataan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Leonardo Simarmata mengungkapkan terkait pemeriksaan CCTV yang berada di sekitar lokasi terdapat 18 CCTV tuh. Tapi setelah diidentifikasi ternyata cuma 4 kamera doang yang berfungsi dan merekam pergerakan korban di sekitar lokasi. Bahkan yang mengagetkannya CCTV yang dikatakan sebagai CCTV kunci ternyata tidak berfungsi. Itu CCTV menghadap langsung dan menyorot persis ke depan TKP. Di TKP memang ditemukan sebuah sepeda dan tas ransel nih, dan terlihat jelas juga dalam CCTV lainnya kalau korban ini menggunakan sepedanya, ia mengayuh sepedanya dengan menggunakan tas ransel yang ia pakai lalu menuju TKP, tempat ia ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Sayangnya rekaman tersebut terputus saat korban mengarah ke lokasi. CCTV mengarah langsung ke TKP rusak sebelum insiden tewasnya CHR ini. Dari hasil investigasi penyidik berdasarkan keterangan orang tua korban, sekitar pukul 18.40 CHR meninggalkan rumah. Dan ketika itu CHR masih bertemu dengan ayahnya. Nah, kalau dikaitin dengan waktu ditemukan jasad CHR ini sekitar pukul 19.40 di pos spion ujung landasan 24. Maka ada selisih waktu sejam tuh sejak CHR ninggalin rumahnya yang berada di komplek tersebut. Kombes Leo juga mengatakan terkait keterangan saksi dan CCTV masih dalam tahap konfrontasi lebih lanjut guna untuk memastikan kronologi baik sebelum maupun sesudah kejadian tewasnya CHR. Selain pemeriksaan CCTV, penyidik juga telah memeriksa 10 saksi. Mereka adalah ibu dan ayah korban, wali kelas korban, guru bimbingan konseling korban, dan 4 teman kelas CHR. Kemudian anggota Satpam atas nama Sasono Bayu Aji, serta 1 anggota polisi militer Angkatan Udara yang sedang piket pada saat kejadian. Dalam proses penyidikan pun masih belum mengungkapkan penyebab kematian CHR ini, karena mungkin masih akan bertambah saksi-saksi lainnya untuk diperiksa. Fakta lainnya diungkap oleh Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto. Beliau mengatakan ada 6 tusukan yang ada di bagian dada korban nih. Ada luka di dada korban. Lukanya seperti sayatan atau bacokan. Dia ada pendarahan di rongga perutnya.
Lukanya cukup parah hingga darah keluar banyak dari rongga perut tersebut dan mengenai hati yang mana luka tusukan itu berasal dari senjata tajam. Luka itu ada di bagian dada yang kanan yaitu batas antara dada dan perut, kena ke hatinya yaitu di bagian kanan ada 3 bagian kiri dada dan 3 lain di bagian kanan. Tapi ya Pak Haryanto tidak dapat menjelaskan apakah luka tusukan tersebut akibat dari penganiayaan atau bukan. Soalnya kata dia hal itu sudah jadi materi penyidik. Terus dari hasil otopsinya juga dijelaskan kalau luka bakar yang diderita korban masuk tingkat 2 hingga tingkat 3. Artinya, luka itu termasuk luka bakar parah, soalnya itu udah merusak jaringan lebih dalam sampai tubuh korban berwarna hitam pekat. Walaupun korban ditemukan dalam kondisi 90% terbakar, tapi korban masih sempat bernafas, sehingga asap kebakaran itu sempat terhirup oleh korban. Waduh, kebayang gak sih udah ditusuk terus dibakar hidup-hidup? Duh, kasihan banget korban ini. Maksudnya tuh begini, sebelum meninggal full, ternyata dia sempat menghirup udara kebakaran itu karena ditemukan di jelaganya atau arang di tenggorokannya. Di TKP juga ditemukan sejumlah barang bukti nih, diantaranya sebilah pisau yang ditemukan di dekat jasad korban, terus pasang sandal berwarna biru, 1 baju bekas terbakar, 1 celana bekas terbakar, dan 1 map bekas terbakar. Kemudian 3 kantong serpihan atau abu bekas terbakar, lalu 1 tutup botol berwarna merah. Pak Leo juga bilang kalau kepemilikan sebilah pisau itu masih proses identifikasi. Soalnya masih belum bisa memastikan terkait kepemilikan tersebut, entah itu milik korban atau bukan. Dan apakah pisau itu udah ada di sana atau memang dibawa oleh korban? Fakta lainnya yaitu ternyata korban ini suka bermain game. Nah, game yang sering dimainkan oleh korban ini adalah Roblox. Yang mengejutkannya, di riwayat status game CHR ini, ia menuliskan pesan terakhir yang berisikan, "Hi, if you see this, I'm probably already dead." Bapak Leo mengatakan bahwa mereka masih mendalami semuanya dan mereka tidak mau terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu karena harus diungkap secara saintifik. Ngomong-ngomong soal pesan kematian ini, gue jadi teringat tentang kasusnya Aksena, mahasiswa UI yang ditemukan meninggal dunia di Danau UI, yang mana kasusnya ini masih belum terpecahkan sampai saat sekarang ini. Padahal ya kasus itu udah dari tahun 2015 loh, tapi masih belum ada updatean kasusnya sampai sekarang. Kalau kita throwback ke kasusnya Aksena ini kan juga ditemukan tuh surat terakhir yang katanya surat itu ditulis oleh Aksena sebelum ia meninggal. Yang mana isi surat itu berbunyi, "I will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologize for everything." Yang artinya tak akan kembali untuk selamanya. Tolong jangan mencari keberadaan. Maafku untuk semuanya. Awalnya kasus ini ditetapkan sebagai kasus bunuh diri karena penemuan surat wasiat itu tuh. Dan setelah beberapa lama diselidiki, kasus Aksena ini berpindah jadi kasus pembunuhan karena ditemukannya kejanggalan dari surat wasiat ini. Dan ada beberapa penemuan hal yang janggal juga. Gak tahu lah ya siapa sebenarnya pembunuh dari CHR dan Aksena ini. Ya, tapi itu kasusnya Aksena ya yang masih belum terungkap. Dan harapan kita khususnya untuk kasus CHR anak perwira menengah TNI Angkatan Udara ini, gue harap kasusnya cepat terungkap dan cepat terselesaikan. Dan semoga penyelidikan berjalan dengan lancar. Karena per hari ini dari video ini gue tag sampai video ini gue upload, ya belum ada updatean kasus dari anak perwira menengah TNI Angkatan Udara ini. Dan kita semua berharap ya kalau kasus ini dapat terpecahkan dan terselesaikan. Dan semoga kasus ini nggak serumit kasusnya Aksena, mahasiswa UI yang ditemukan meninggal di Danau UI pada tahun 2015 dan per hari ini masih belum terungkap jelasan dari kasus tersebut. Dan kita beri ruang untuk pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran kasus ini dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekian kasus yang gue bawakan, bye!